Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'a ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas tentang topik hakikat cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Topik ini sangat penting karena kita tahu yang mengaku cinta kepada Nabi, ya saya rasa setiap muslim mengaku cinta kepada Nabi. Tidak ada yang mengatakan benci kepada Nabi ya sallallahu alaihi wasallam. Hanya saja sebagaimana kita ketahui dalam mengekspresikan mengungkapkan cinta mereka kepada Nabi, ternyata mereka bervariasi. Dan setelah ditimbang dengan syariat, maka kita dapati sebagian cara mereka untuk menunjukkan cinta mereka kepada Nabi ada yang benar dan tepat, namun juga banyak yang salah, keliru, bahkan menyimpang ya. Oleh karenanya perlu bagi kita untuk mengetahui ya tentang hakikat cinta kepada Nabi dan bagaimana cara mengungkapkan yang benar terhadap cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan itu yang dilakukan oleh para sahabat ketika mereka ingin mengekspresikan cinta mereka kepada Nabi, maka mereka menimbang dengan syariat. Anas bin Malik berkata, "Maka na ahadun ahabba ilaihim min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa kanu idza ra'awhu lam yaqumu lima ya'lamuna min karahiyatihi lidzalik atau kama qala." Sungguhnya tidak seorang pun yang lebih dicintai oleh para sahabat daripada Nabi, yaitu para sahabat mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih dari segalanya. Akan tetapi kalau mereka melihat Nabi datang, mereka tidak berdiri untuk menghormati Nabi. Kenapa? Lima ya'lamuna min karahiyatihi lidzalik, karena mereka tahu Nabi tidak suka. Di sini bagaimana para sahabat menimbang cara mengungkapkan rasa cinta kepada Nabi dengan syariat. Kalau ternyata tidak dengan syariat, mereka tidak melakukannya. Maka ini yang perlu kita memberi pembelajaran edukasi kepada masyarakat tentang bagaimana cara mengungkapkan cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi sebelumnya kita akan bahas kenapa kita harus cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Telah jelaskan oleh Ibnu Qayyim rahimahullahu taala di antara dalam muqaddimah kitab Zadul Ma'ad bahwasanya seorang dicintai karena dua hal. Yang pertama adalah karena jasa orang tersebut kepada kita, dan yang kedua adalah karena kemuliaan orang itu sendiri ya. Dan pada Nabi sallallahu alaihi wasallam terkumpulkan dua sebab tersebut, jasa Nabi yang begitu besar dan kemuliaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana contohnya, kenapa kita cinta kepada orang tua? Karena jasanya besar kepada kita. Kita cinta kepada istri, kenapa? Jasanya besar sama kita. Kemudian kita mencintai orang yang berbuat baik kepada kita, kenapa? Karena dia telah punya jasa berbuat baik kepada kita. Rasulullah berkata, "Tahadu tahabu." Saling memberi hadiah maka kalian akan saling apa? Mencintai. Karena di situ ada timbal balik jasa satu dengan yang lainnya. Apa kata seorang penyair? "Ahsin ilan nasi tasta'bid qulubahum, fatala masta'badal insanal ihsanu." Berbuat baiklah kepada orang lain, niscaya kau akan merenggut hatinya. Betapa kuat perbuatan baik kepada orang lain untuk menundukkan hatinya. Manusiawi ya. Kalau ada orang punya jasa sama kita, maka kita akan sayang atau cinta kepadanya ya. Makanya Ibnu Taimiyah pernah berkata dalam perkataan yang indah, beliau berkata, "Istaghni amman syi'ta takun nadhirahu ya. Wahtaj ila man syi'ta takun asirahu. Wa ahsin ila man syi'ta takun amirahu." Jadilah engkau tidak butuh kepada siapapun, maka kau akan seimbang dengan dia. Mau dia kaya, mau dia milioner, saya tidak butuh dengan dia, enggak ada urusan.
Wahtaj ila man syi'ta, butuhlah kepada orang maka kau akan menjadi tawanannya. Wa ahsin ila man syi'ta, berbuat baik kepada orang lain maka kau akan menjadi pemimpinnya. Jadi memang perbuatan jasa itu membuat kita mencintainya. Semakin besar jasanya kita semakin apa? Mencintainya. Makanya kalau istri semakin punya jasa sama kita, kita semakin apa? Sayang. Pasangan punya jasa semakin besar pada kita, kita semakin sayang. Ini manusiawi. Nah, ditinjau dari hal ini, maka orang yang paling berjasa dalam kehidupan kita adalah Nabi Muhammad SAW. Melebihi jasa orang tua dan melebihi jasa siapapun. Kenapa bisa demikian? Karena orang tua punya jasa besar terhadap kita. Di antaranya orang tua yang melahirkan kita. Sebab penciptaan kita melalui air mani orang tua dan sel ovum istri, ya ibu dan bapak. Amsyaj bergabung antara sperma dengan sel ovum, sel telur, maka jadilah kita. Kemudian yang merawat kita adalah orang tua, sampai Allah sebut berulang-ulang mengingatkan kita dalam Al-Quran tentang jasa orang tua, ayah terlebih lagi jasa ibu. Sehingga ini seharusnya membuat seorang cinta kepada kedua orang tua. Saya rasa jasa manusia terbesar bagi manusia yang lain adalah jasa orang tua kepada anaknya. Akan tapi ini masih kalah dengan jasa Nabi SAW. Orang tua, kalaupun dia bisa memberikan kebahagiaan, dia hanya memberikan materi, kebahagiaan dunia, itu pun tidak sempurna. Tetapi dengan mengenal sunnah Nabi SAW, dengan mengenal ajaran-ajaran Nabi SAW, dengan praktekkan ajaran-ajaran Nabi, maka seorang akan benar-benar bahagia di dunia dengan kebahagiaan yang hakiki. Meskipun dia tidak memiliki materi. Meskipun dia bukan orang yang memiliki popularitas, memiliki kekuasaan, memiliki kekayaan, tapi kalau dia menjalankan sunnah Nabi, pasti dia bahagia, pasti dia bahagia. Belum lagi dia dengan jasa Nabi SAW, dia akan terselamatkan dari kesengsaraan dunia dan kesengsaraan akhirat, dan dia akan meraih kebahagiaan yang sempurna abadi selama-lamanya di surga. Maka dengan meninjau jasa Nabi yang begitu besar dari sisi ini, maka pantaslah jika Nabi harus yang lebih kita cintai daripada semua orang. Makanya Rasulullah SAW bersabda, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wa nasi ajma'in. Tidak beriman salah seorang dari kalian sampai aku lebih dia cintai daripada kedua orang tuanya, daripada anak-anaknya, dan daripada seluruh manusia. Jadi kenapa kita harus mencintai Nabi? Karena Nabi adalah manusia yang paling punya jasa terbesar bagi kita. Ya. Mengeluarkan manusia dari minadz dzulumat ilan nur, dari kegelapan menuju jalan terang benderang. Enggak usah jauh-jauh, kita bayangkan dulu kita sebelum dapat hidayah. Sebelum mengenal sunnah, kita seperti apa? Dalam kemaksiatan, dalam kebimbangan, dalam kebingungan. Tidak tahu, tidak ada arah hidup, tujuan hidup enggak ada, apa yang mau kita lakukan enggak jelas. Apalagi ada non muslim masuk Islam, non muslim mualaf, bagaimana lihat kebahagiaan yang dia rasakan luar biasa. Itu baru dunia, baru kebahagiaan dunia. Sampai dia rela meninggalkan dunianya, rela meninggalkan populernya, kemudian rela meninggalkan semua demi untuk merasakan kebahagiaan dunia dengan menjalankan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana lagi dengan kebahagiaan akhirat bagi orang yang menjalankan sunnah Nabi. Oleh karenanya Rasulullah SAW lah orang yang paling berjasa dalam hidup kita, maka konsekuensi logis menunjukkan dia adalah yang harus paling kita cintai daripada yang lainnya. Ini sebab pertama kita mencintai Nabi. Sebab yang kedua, karena kita mencintai Nabi, karena Nabi sendiri SAW memiliki akhlak yang terbaik. Bagaimana tidak terbaik? Allah memuji Nabi dengan sumpahnya. Nun wal qalami wa ma yasturun. Ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Wa inna laka la ajran ghairu mamnun. Wa innaka la ala khuluqin azim. Allah bersumpah wal qalam, demi pena. Wa ma yasturun, dan apa yang mereka torehkan. Dalam sumpah tersebut Allah mengatakan wa innaka la ala khuluqin azim. Sungguh-sungguh benar-benar kau di atas perangai yang agung. Di sini Allah memberikan penekanan yang luar biasa. Pertama Allah sumpah dengan wal qalami wa ma yasturun, demi pena dan demi apa yang mereka tuliskan. Kemudian Allah mengatakan wa innaka, dan sungguh-sungguhnya engkau. Situ ada inna litakid,
Wa innaka, terus ada lam litaukid. Dan sungguh-sungguh benar-benar engkau di atas perangai yang agung. La ala khuluqin datang dalam tanwin, kalau bahasa Arab diketahui maknanya litafkhim, untuk menunjukkan perangai yang hebat. Kemudian Allah sifati dengan azim, khuluqin azim. Sehingga kalau orang ngerti bahasa Arab, ini merupakan pujian yang luar biasa terhadap Nabi. Jadi satu, Allah buka dengan sumpah. Kedua, Allah tambah dengan innaka, sesungguhnya. Kemudian Allah tambah lam taukid, benar-benar. Ala khuluqin, Allah bikin dengan tanwin, tankir litafkhim. Perangai yang luar biasa. Kemudian Allah sifati dengan azim, perangai yang agung. Terus kemudian kita juga tahu sesuatu pujian menjadi lebih indah ditinjau dari yang memujinya, iya enggak? Kalau yang muji antum misalnya hanyalah teman, kurang hebat. Tapi kalau yang muji misalnya presiden, oh hebat. Ya tidak? Kalau yang muji hanya orang jalanan, muji kita dah namanya orang jalanan. Tapi kalau yang muji adalah orang yang agung, maka pujian tadi semakin menjadi agung. Bagaimana lagi kalau yang memuji adalah siapa? Rabbul Alamin, Allah Subhanahu wa taala. Maka benar-benar Nabi sallallahu alaihi wasallam di atas akhlak yang benar-benar sangat agung. Makanya dikatakan oleh sebagian ulama, jika akhlak yang agung menempel pada seseorang, jadilah orang tersebut mulia. Ada orang biasa-biasa, kemudian ada akhlak yang menempel padanya, jadi dermawan, jadi baik, pemaaf. Orang ini jadi mulia karena dia yatahalla bil akhlaq al karimah. Dia berhias dengan akhlak yang mulia. Jadi akhlak yang mulia menghiasi dia. Tapi kalau Nabi sebaliknya, Nabi yang menghiasi akhlak yang mulia. Karena baru diketahui ada akhlak seperti ini ketika dia menempel kepada Nabi. Ternyata ada orang yang ketika dermawan tidak pernah takut miskin sama sekali. Kapan ketahuan itu ada akhlak seperti ini? Ketika si akhlak nempel pada siapa? Nabi. Jadi justru dengan ditempelkannya akhlak mulia kepada Nabi, maka semakin mulialah akhlak tersebut. Sebagaimana dijelaskan dalam hadis, rajulan sa'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, ghanaman bainal jabalain, fa'atahu Nabi sallallahu alaihi wasallam ghanaman bainal jabalain. Ada seorang datang kepada Nabi kemudian minta kambing yang sangat banyak, satu lembah kambing. Itu kambing di antara dua gunung. Maka Nabi pun berikan kepada dia kambing yang sangat banyak, ratusan kambing atau mungkin ribuan, yang satu lembah kambing. Akhirnya dia pulang ke kaumnya, dia mengatakan, ya qaumi aslimu fa inna Muhammadan a'ta man lam yakhshal faqr. Dalam riwayat malam yakhshal faqah. Wahai kaumku, masuk Islamlah kalian. Kalau ingin dapat kambing banyak, masuk Islamlah kalian. Sungguhnya Muhammad kalau kasih sesuatu tidak pernah takut apa? Miskin. Subhanallah. Kita betapapun kaya kita pasti masih mikir aset saya berkurang, ya enggak? Betapapun banyaknya aset kita, apalagi aset cuma pas-pasan ya. Nabi SAW kalau kasih tidak pernah mikir mau takut miskin, enggak ada. Kasih tinggal kasih. Dari mana kita tahu ada akhlak seperti ini? Ketika akhlak dermawan nempel pada Nabi. Sebelumnya kita tidak terbayangkan ada manusia seperti ini. Sehingga akhlak menjadi terpuji karena nempel pada siapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai orang-orang masuk Islam karena ingin dapat apa? Kambing. Karena Rasulullah kalau sudah bagi sesuatu tidak pernah takut miskin. Sampai Rasulullah SAW didesak oleh orang-orang Arab Badui, minta dikasih, sampai Rasulullah SAW terdesak sampai ridaknya kecantol di Samurah, di sebuah pohon berduri. Sampai Rasulullah mengatakan, "A'tini ridai," atau ambilkan selendangku. Kemudian Rasulullah mengatakan, "Wallahi law kana li mithlu hadhihi al-idah na'aman," ya. Kalau seandainya saya punya onta sebanyak pohon-pohon di sini, saya akan bagikan kepada kalian seluruhnya. Tsumma la tajiduni bakhilan wala jabanan, ya, wala kadzaban. Maka saya akan bagi seluruhnya dan kalian akan dapati aku tidak pernah bakhil sama sekali. Dan aku bukan penakut. Aku bukan penakut terhadap musuh dan aku bukan penakut untuk membagikan hartaku. Aku bukan penakut. Karena aku tidak pernah berdusta. Itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka bagaimana kita ada sosok seperti ini, kemudian kita tidak cinta? Kok ada manusia seperti ini? Luar biasa.
Dialah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau mau lihat semua, jadi Nabi ini sallallahu alaihi wasallam kalau kita lihat, dia adalah teladan dalam semua perkara. Mau bahas terlalu panjang, kita baca sirah nabawiyah nanti bahas. Bukan itu yang kita ingin. Cuma saya kasih contoh aja. Bahwa Rasulullah sallallahu orang yang sangat pemaaf, Rasulullah sallallahu orang yang sangat dermawan, Rasulullah sallallahu orang yang sangat pemberani. Rasulullah sallallahu adalah orang yang paling romantis terhadap istri-istrinya. Rasulullah SAW adalah ayah yang paling terbaik. Rasulullah SAW adalah kawan yang paling terbaik. Rasulullah SAW adalah pemimpin perang, panglima perang yang terbaik. Rasulullah SAW adalah kepala negara yang terbaik. Rasulullah SAW adalah musuh terbaik bagi musuhnya. Terbaik dari segala sisi sempurna. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh pada diri Rasulullah SAW ada uswah teladan yang baik ya. Maka Allah siapkan sosok Nabi ini. Maka siapa yang pelajari tentang akhlak Nabi, tentang sosok Nabi, tentang tutur katanya, tentang sikap-sikapnya, mau tidak mau, daruratan dia pasti akan cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cuma ketika tidak belajar maka tidak tahu. Karena kita ini sosok luar biasa. Bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam begitu luar biasa. Setiap semua sisi kehidupannya adalah teladan. Maka kita mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Karena dia adalah manusia terindah, manusia terbaik ya. Dari segala sisi. Maka dari dua sisi ini, pertama jasa Nabi dan keindahan Nabi dan akhlaknya menjadikanlah dia adalah orang yang paling kita cintai dari semuanya dan harus kita cintai lebih daripada segalanya. Taib, saya akan bawakan dalil-dalil dari Al-Quran dan Sunnah yang menunjukkan tentang wajibnya kita mencintai Nabi lebih daripada yang lainnya. Yang pertama, Allah berfirman, "An-nabiyyu aula bil mu'mina min anfusihim wa azwaju ummahatuhum." Sudah saya carikan ayatnya nomor berapa? Surat Al-Ahzab ayat 6. Surat Al-Ahzab ayat 6. Allah berfirman, "An-nabiyyu aula bil mu'minina anfusihim." Sungguhnya Nabi lebih utama ya untuk kaum mukminin daripada diri mereka sendiri. Nabi lebih utama untuk kaum mukminin daripada diri mereka sendiri. Maksudnya apa? Kaum mukminin harus mengutamakan Nabi daripada diri mereka sendiri. Dan kata Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala, annal awlawiyah asluha al-hub. Aulawiyah asluha al-hub. Bahwasanya pengutamaan itu asalnya kembali kepada kecintaan. Ketika Allah mengatakan bahwasanya Nabi harus lebih utama bagi kaum mukminin daripada diri mereka sendiri, artinya Nabi harus lebih dicintai daripada diri mereka sendiri. Mereka harus mengedepankan Nabi daripada urusan mereka. Mereka harus lebih mengedepankan Nabi. Ya. Jadi dari sini kita tahu bahwasanya ayat ini mengisyaratkan Nabi harus lebih dicintai daripada diri mereka sendiri. Yang kedua, Nabi harus lebih ditaati daripada kemaslahatan mereka sendiri. Diambil dari mana? Dijelaskan oleh Ibnu Qayyim dari ayat ini, "An-nabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim." Maknanya Nabi lebih utama bagi kaum mukminin daripada diri mereka apa? Sendiri. Ibaratnya kalau kita berkata terhadap anak kita, "Kamu lebih utama daripada saya sendiri." Artinya seorang ayah ketika mengatakan tersebut kepada anaknya, semua dia korbankan untuk anaknya. Keperluan apa, bahkan ayah tidak rela untuk, atau ibu mengatakan kepada anaknya, "Kamu lebih utama daripada diri ibu sendiri." Artinya mending ibunya lapar, yang penting anaknya kenyang. Mending ibunya begadang, yang penting anaknya bisa tidur. Mending ibunya sakit, yang penting anaknya apa? Sehat. Bahkan sebagian ibu, mending saya mati, yang penting kamu hidup. Saya punya kawan, dia atlet, sering pertandingan, tahu-tahu dia kena COVID. Kemudian dia tidak mau ke rumah sakit. Dia cerita sama saya, bilang, "Kenapa tidak ke rumah sakit?" "Karena semua yang ke rumah sakit pada mati." "Saya tidak mau mati." Akhirnya dia dirawat sama ibunya di rumah. Ibunya udah tua banget.
Sampai ibunya bilang, "Nak, biar ibu yang mati daripada kamu." Subhanallah. Ini benar ini. Lebih baik ibu yang mati daripada kamu. Sampai dia sempat saturasi sangat rendah, sampai sempat hilang pernapasan. Akhirnya dia sembuh. Makanya dia cerita sama saya. Bukan mayat hidup cerita, enggak. Tapi maksud saya, itu makna. Jika seorang ibu berkata, "Kamu lebih utama daripada diriku sendiri." Maksudnya, saya lebih mencintai kamu daripada diriku sendiri. Saya lebih berkorban kemaslahatanku, saya korbankan demi kemaslahatanmu. Maka demikian ketika Allah mengatakan an-nabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim, Nabi lebih utama bagi kaum mukmin daripada diri mereka sendiri, maksudnya seperti itu. Kaum mukminin harus lebih cinta kepada Nabi daripada diri mereka sendiri. Kaum mukminin harus lebih mendahulukan kemaslahatan syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada kemaslahatan mereka sendiri. Mereka harus lebih taat kepada Nabi daripada diri mereka sendiri. Kata Ibnu Qayyim, la yakunu lil abdi hukmun ala nafsi aslan. Maksudnya tidak ada hukum yang berlaku pada seorang hamba dari hukum sendiri, tidak ada. Ya. Balil hukmu ala nafsi lir rasul. Hukum terhadap dirinya kembali kepada Nabi. Artinya apapun dia tidak mengeluarkan hukum untuk mengatur dirinya, tapi semua hukum dia kembalikan kepada Nabi. Nabi yang ngatur diri saya. Kenapa? Nabiyyu aula bil mu'minin. Makanya kata Ibnu Qayyim, falaisa lahu fi nafsi tasarrufun qat illa ma tasarrafa fihi rasul alladhi huwa aula minha. Maka tidak ada satu jiwa yang mengatur dirinya, tidak punya hak untuk mengatur dirinya kecuali pengaturan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena Nabi lebih utama daripada dirinya sendiri. Ini dalil yang pertama yang menunjukkan Nabi lebih utama untuk dicintai daripada diri mereka sendiri. Dalil yang kedua dalam surat At-Taubah, saya cari. Ayat 24, surat At-Taubah ayat 24, Allah berfirman, "Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iktaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakin tardawnaha ahabba ilaykum minallahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilihi fatarabbasu hatta ya'ti Allahu bi amri wallahu la yahdil qaumal fasiqin." Kata Allah Subhanahu wa taala, katakanlah, jika bapak-bapak kalian dan anak-anak kalian dan saudara-saudara kalian, ikhwanukum wa azwajukum, dan istri-istri kalian, wa ashiratukum, dan suku kalian, kabilah kalian, wa amwalun iktaraftumuha, dan kekayaan yang kalian usahakan, yang kalian miliki, wa tijaratun takhshawna kasadaha, dan perdagangan yang kalian khawatirkan kerugiannya, wa masakinu tardawnaha, dan tempat tinggal yang kalian sukai, ahabba ilaikum, lebih kalian cintai, minallahi wa rasulih, daripada Allah dan Rasulnya, wa jihadin fi sabilihi, daripada jihad fi sabilillah, fatarabbasu, maka nantikanlah. Itu ancaman dari Allah. Kalau lebih dicinta daripada Nabi, maka tunggulah hatta ya'ti Allah bi amrih, sampai Allah mendatangkan keputusannya. Wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Sungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang fasik. Di sini Allah menyebutkan tentang 8 kecintaan yang dia semuanya kecintaan secara tabiat, secara natural. Namanya kita cinta sama orang tua, cinta kepada anak, cinta kepada saudara-saudara kita, kepada istri, kepada kerabat, kepada harta, kepada perdagangan, dan kepada tempat tinggal. Ini 8 kecintaan yang meliputi seseorang dalam kehidupan sosialnya. Siapa yang dia cintai? Orang tuanya. Bapak ibunya sangat dia cintai. Siapa lagi? Anak-anaknya. Siapa lagi? Anak-anak. Lebih lagi daripada orang tua kita cintai. Siapa lagi? Kakak adik. Kita cintai, darah daging, masih ada hubungan darah dengan kita. Kemudian siapa lagi? Istri-istri kita yang kita cintai, yang kita kerja buat dia, keluarkan mahar buat dia, istri kita. Kemudian siapa lagi? Ashiratukum, itu kerabat, kabilah, ya. Ini semua kita cintai, orang terdekat kita. Ini terkait dengan manusia. Kemudian apa? Terkait dengan harta. Wa amwalun iktaraftumuha, harta yang kalian usahakan. Bayangkan cari harta, kerja, banting tulang, dibanting orang, ya. Harta banyak, kerja sampai 24 jam, kalau bisa 25 jam per hari, kerja 25 jam.
Kumpulkan uang begitu banyak, bertengkar sama ini, bertengkar sama sana, di bawah terik berkeringat, di bawah terik matahari, berpikir keras sampai tidak bisa tidur. Bagaimana manajemen, bagaimana kita cinta sama harta. Siapa yang tidak cinta sama hartanya? Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Au tijaratun takhshawna kasadaha." Perdagangan yang kita khawatirkan kerugiannya. Coba orang kalau sudah masuk perdagangan, mikir perdagangan apapun atau proyek, gimana untung, bagaimana rugi. Kalau rugi, sedih, sudah keluar banyak modal, rugi, sedih. Bagaimana kalau untung, semangat cari untung berapa persen. Pikirannya fokus karena dia sangat cinta dengan perdagangannya. Wa masakin tardawnaha, tempat tinggal. Siapa yang tidak cinta kalau punya duit bikin tempat tinggal, modelnya begini, modelnya begitu. Ya. Beli tanah, cari tanah aja butuh waktu lama. Bangun, pilih ini, pilih material yang kita inginkan sampai jadi rumah yang kita senangi. Ini semua adalah kecintaan secara tabiat wajar. Tapi kalau ternyata lebih didahulukan daripada cinta kepada Allah dan Nabi-Nya, maka jadilah dihukumi oleh Allah dengan orang fasik. Kata Allah, fatarabbasu, nantikanlah hatta ya'ti Allahu bi amri, sampai Allah datangkan keputusan. Itu ancaman. Wallahu la yahdil qaumal fasikin. Setelah Allah mengancam, Allah mengatakan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang yang fasik. Maka siapa yang mendahulukan cintanya kepada harta ini, hartanya, rumahnya, kerabatnya, orang tuanya daripada cinta kepada Nabi, maka dia adalah orang fasik. Maka ini ayat jelas dalam surat At-Taubah 24 bagaimana mendahulukan cinta kepada Nabi daripada seluruh cinta-cinta yang lain. Tapi adapun ini Rasulullah sebutkan begini, kenapa? Allah menyebutkan ini karena 8 perkara ini al-mahab ats-tsamaniyah, perkara yang dicintai 8. Ini semua yang biasanya membuat orang terhalang dari menjalankan sunnah Nabi. Gara-gara harta melanggar syariat Rasulullah SAW. Ini bikin masalah. Gara-gara perdagangan melanggar syariat-syariatnya, riba dijalanin, penipuan dijalanin, menutup aib dijalanin, semua untuk mencari keuntungan dalam perdagangan. Bangun rumah juga demikian, gara-gara bangun rumah, punya rumah ya cari harta, bangun rumah harus pakai harta. Melanggar syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Gara-gara orang tua, gara-gara anak, gara-gara istri, gara-gara kerabat, ini juga bisa buat orang melanggar syariat Nabi. Maka Allah ingatkan, jangan sampai kecintaan terhadap ini semua membuat engkau mengalahkan syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka tunggulah karena kau termasuk orang fasik. Ini menunjukkan cinta kepada Nabi harus lebih daripada kecintaan terhadap perkara-perkara duniawi tersebut. Ini dalil Al-Quran. Taib, dalil dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. 2 dalil. Semua dalam Sahih Bukhari. Yang pertama Rasulullah SAW bersabda, sebagaimana sudah kita singgung, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wa nasi ajma'in. Tidaklah sempurna, tidaklah beriman salah seorang dari kalian sampai aku lebih dia cintai daripada orang tuanya, daripada anaknya dan daripada seluruh manusia. Di sini kata Ibnu Hajar rahimahullah dikhususkan min walidi wa waladihi. Ya. Tidak beriman salah seorang dari kalian sampai aku lebih dia cintai daripada orang tuanya dan daripada anaknya. Kenapa? Inilah 2 manusia yang a'azzu khalqillah 'alal insan, yang paling dimuliakan oleh seorang. Bahkan lebih dia cintai daripada dirinya sendiri. Maka Rasulullah khususkan penyebutannya. Jangan sampai kecintaanmu kepada orang tuamu dan anakmu melebihi cinta kepada Nabi. Siapa yang demikian berarti dia telah berdosa. Karena tidaklah konteks seperti ini. La yu'minu ahadukum, tidak beriman salah seorang dari kalian kecuali perbuatan tersebut adalah perbuatan dosa. Kapan dia mencintai orang tuanya daripada Nabi, kapan dia mencintai anaknya daripada Nabi, maka dia telah berdosa. Maka dia harus tumbuhkan perasaan cinta kepada Nabi lebih daripada orang tuanya, lebih daripada anaknya. Wajib bagi dia untuk menumbuhkan perasaan seperti itu. Bagaimana caranya? Belajar. Caranya adalah dengan belajar, mengamalkan sunnah Nabi, menghayati. Karena perasaan seperti itu, lebih cinta kepada Nabi daripada orang tua dan anak, ya harus ada dalam hati seorang. Jika tidak, maka dia berdosa.
Adapun hadis yang kedua dalam Sahih Bukhari juga, Umar pernah berjalan bersama Nabi. Kemudian Umar menyatakan cintanya kepada Nabi. Dia berkata, "Ya Rasulullah, la anta ahabbu ilayya min kulli syai'in illa min nafsi." Ya Rasulullah, sungguhnya engkau lebih aku cintai dari segala sesuatu kecuali diriku. Artinya secara tabiat, seorang lebih mencintai dirinya daripada orang lain itu wajar. Umar menyampaikan bahwasanya semua hal Umar lebih cintai Nabi daripada semua hal kecuali daripada dirinya sendiri. Artinya dia lebih cinta dirinya daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi mengatakan, "Belum ya Umar. Hatta akuna ahabba ilaika min nafsik." Tidak sempurna imanmu sampai aku lebih cinta engkau cintai daripada dirimu sendiri. Setelah itu Umar berfikir, kemudian dia berkata, "Al-ana la anta ahabbu ilayya min nafsi." Sekarang ya Rasulullah, engkau lebih aku cintai daripada diriku sendiri. Maka dia mengatakan, "Al-an ya Umar." Sekarang baru imanmu sempurna, Al-Khattabi rahimahullah ketika mengomentari hadis ini dia berkata, "Hubbul insani li nafsi tab'un." Orang mencintai dirinya sendiri itu tabiat manusia. Wa hubbu ghairihi ikhtiyarun bitawassutil asbab. Adapun mencintai selain dirinya, maka dia perlu menggunakan sebab agar bisa mencintai yang lainnya. Artinya secara umum manusia cinta pada dirinya sendiri. Untuk dia bisa mencintai orang lain, dia harus ada sebab yang lain sehingga dia bisa mencintai orang lain. Ya. Maka ketika Umar bercerita kepada Nabi, maka dia menceritakan secara tabiat, saya lebih cinta diriku daripada diri anda. Ya. Maka Ibnu Hajar mengomentari perkataan Al-Khattabi, dia berkata, Umar awalan kana fajawabu Umar awalan kana bihubbi taba' thumma ta'ammala fa'arafa bil istidlal anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ahabbu ilayhi min nafsihi likaunihi sabab fi najatihi minal muhlikat fid dunya wal akhirah. Kata Ibnu Hajar, Umar pertama kali menyampaikan kepada Nabi bahwasanya dia lebih cinta dari dirinya daripada Nabi. Ini dia menyampaikan secara tabiat, cinta tabiat seperti itu. Maka Nabi tegur, tidak boleh seperti itu. Maka akhirnya Umar kemudian berdalil, dia mengolah pikirannya bahwa saya harus lebih cinta kepada Nabi daripada diri saya sendiri. Apa yang dia pikirkan? Kata Ibnu Hajar, dia mungkin memikirkan ternyata Rasulullah adalah sebab dia selamat dari kebinasaan di dunia maupun di akhirat. Ketika dia memahami bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah sebab yang menghalanginya jadi terhindar dari kebinasaan dunia dan akhirat, maka ketika itu berubahlah langsung dia mengatakan, "La anta ahabbu ilayya min nafsi." Engkau lebih aku cintai daripada diriku sendiri. Baru Nabi berkata, "Al-an," sekarang wahai Umar baru imanmu sempurna. Jadi dan itu mudah bagi Umar karena Umar sudah sering bersama Nabi, dia tahu bagaimana tentang jasa Nabi, pengorbanan Nabi dan yang lainnya. Dia tinggal mikir sebentar, langsung dia putuskan, engkau lebih aku cintai daripada diriku sendiri. Maka ini juga dalil tentang pentingnya kita merenungkan akan hal ini. Merenungkan tentang agungnya Nabi, jasa Nabi, agar kita semakin cinta kepada Nabi daripada diri sendiri. Perenungan-perenungan seperti ini berpahala. Sebagaimana Umar merenungkan dengan berdalil bahwasanya Nabi adalah sebab keselamatan dari kebinasaan dunia dan akhirat, maka menjadikan dia pun lebih cinta kepada Nabi daripada dirinya sendiri. Taib, sekarang kita bahas ikhwan dan akhwat yang dirahmati Subhanahu wa taala, apa sih aplikasi cinta kepada Nabi? Yaitu kalau kau cinta sama Nabi, buktinya mana? Taib. Bukti kau cinta kepada Nabi. Yang pertama adalah engkau menerima seluruh yang datang dari Nabi. Baik kabar kau benarkan atau perintah kau jalankan atau larangan kau hindari. Ini bukti kau cinta sama Nabi. Kata Allah, "Ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu." Apa yang datang dari Nabi maka terimalah, dan apa yang Nabi larang maka tinggalkanlah. Itu bukti kau cinta pada Nabi. Maka yang pertama kita sebutkan membenarkan seluruh pemberitaan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mau masuk di akalmu atau enggak masuk di akalmu, kau harus terima. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Muhammad tidak pernah berbicara dengan hawa nafsunya. Sungguhnya itu adalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Ya.
Maka ini perlu, karena sebagian orang menolak hadis-hadis Nabi, menurut dia tidak logis, maka dia takwil, maka dia simpangkan maknanya, maka dia tidak menerima zahir apa yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam karena menurut dia tidak sesuai dengan logikanya. Bahkan sebagian orang dalam urusan akidah mempunyai kaidah taqdimul akal ala nakal, bahwasanya akal harus didahulukan daripada dalil. Ini kaidah bahaya, mendahulukan akal daripada dalil. Karena menurut mereka banyak dalil-dalil dalam Al-Quran maupun Sunnah tidak logis, sehingga harus ditakwil agar logis sesuai dengan akal kita. Karena mereka punya kaidah akal didahulukan daripada dalil. Ini semuanya hanyalah mengikuti filsafat Yunani dan filsuf Muslim. Contoh sederhana. Seperti Ibnu Sina. Dia punya buku judulnya Risalah Al-Atwahiyah. Di situ dia mengatakan bahwasanya manusia ketika dibangkitkan pada hari kiamat tanpa jasad, hanya ruh saja. Ketika ditanya, kenapa kau mengatakan hanya ruh saja yang dibangkitkan, tidak jasad? Kata dia, tidak logis. Dia berdalil pakai akal dia. Dia bilang manusia kan hidup ada fase-fasenya, ada tua, ada muda, ada anak kecil. Taib. Ketika dia dibangkitkan, fase yang mana ini? Kalau dagingnya dibangkitkan kembali, apakah ketika dia masih kecil, apa ketika sehat atau ketika tua? Tidak logis, mau dipilih mana daging yang mana. Yang kedua, dia pakai logika juga. Ini syubhat semua, nanti anda malah kena syubhat ya. Misalnya, kalau ada manusia dimakan oleh ikan hiu, Misalnya Joni dimakan oleh ikan hiu. Ternyata ikan hiu ditangkap oleh 3 orang, dimakan oleh Paijo, Paimin, sama Juminten. Coba. Ketika Joni dimakan oleh ikan hiu, maka daging Joni pindah ke ikan hiu. Bercampur dengan daging ikan hiu, daging Joni sebab gemuknya ikan hiu. Tapi ikan hiu ditangkap oleh Paijo, Paimin, dan Juminten. Kemudian dimakan ikan hiu tersebut. Jadilah daging ikan paus dan dagingnya Joni tersebar menjadi tiga orang. Tapi kalau Allah bangkitkan Joni, mau ambil dari mana nih? Joni hidup, nanti Paijo, Paimin berkurang. Logika. Sehingga dia bilang enggak bisa jasad dibangkitkan. Ini di antara logika dia. Terus yang dibangkitkan ruh. Allah tinggal bilang kun fayakun, apa susahnya? Allah mengembalikan unsur dari arang menjadi kembali kayu, apa susahnya? Semuanya tinggal diputar ulang oleh, apa susahnya? Tidak ada yang susah bagi Allah. Maka dia pakai logika dia, akhirnya mentakwil. Dia mengatakan jasad tidak bisa dibangkitkan karena enggak masuk akal. Ini persis apa yang dikatakan oleh orang-orang musyrikin Arab. Mereka dahulu mengingkari kebangkitan jasad. Mereka berkata, "Man yuhyil 'idhama wa hiya ramim." Kata orang musyrikin, bagi siapa yang bisa menumbuhkan kembali daging dari tubuh yang sudah hancur? Allah bantah, "Qul yuhyiha alladhi ansha'aha awwala marrah." Yang akan menghidupkan lagi adalah yang pernah menciptakan pertama kali. Mudah bagi Allah. Nah ini bahaya. Akhirnya Ibnu Sina menolak, dia dikafirkan gara-gara di antara masalah ini. Menolak kebangkitan jasad, dia hanya mengatakan al-ba'tsur ruhi. Yang dibangkitkan hanyalah apa? Ruh. Ketika didebat dia bilang, "Kau mentakwil." Kata dia, "Ya, mentakwil karena tidak logis. Bukankah kalian juga mentakwil ayat-ayat sifat menurut kalian tidak logis?" Sehingga Ibnu Sina komitmen, dia menolak ayat-ayat sifat, dia takwil, dan dia menolak ayat-ayat kebangkitan, dia takwil. Ini semua apa? Mendahulukan akal daripada dalil. Mendahulukan akal daripada dalil. Sebenarnya mengatakan Allah tidak di atas. Kenapa kalau di atas berarti begini, berarti begini, berarti begini, berarti. Dia bilang melazimkan begini-begini kalau itu manusia. Sementara Allah zatnya kau tidak tahu seperti apa. Jangan kau bayangkan seperti manusia. Seperti dikatakan Al-Razi dalam bukunya. Kalau Allah di atas ars, berarti Allah butuh kepada ars. Berarti ars lebih besar daripada Allah. Kalau ars jatuh, Allah ikut jatuh. Ini kan ngawur seperti ini. Ya alam semesta kecil. Tidak kau baca firman Allah. Wa ma qadarullaha haqqa qadrih. Sungguh mereka tidak mengganggukan Allah sebagaimana mestinya. Wal ardu jami'an qabdatuhu yaumal qiyamah. Seluruh bumi pada hari kiamat dalam genggaman Allah. Was samawati matwiyatun bi yaminih, dan langit-langit dilipat dengan tangan kanan Allah. Yauma natawis samaa ka sijil lil kutub. Hari di mana kami lipat langit seperti melipat lembaran-lembaran buku. Alam semesta kecil. Allah di atas bukan berarti Allah butuh dengan tempat, tidak ada. Allah di luar alam semesta. Maka jangan dibayangkan seperti manusia. Akhirnya ketika mereka
Akalnya tidak sampai, mereka takwil. Oh, di atas ars maksudnya menguasai ars. Tsumma stawa 'alal ars, kemudian Allah beristiwa, maksudnya kemudian Allah menguasai ars. Dibantah lagi, kalau kemudian Allah menguasai ars berarti sebelumnya Allah tidak menguasai. Iya enggak? Intinya di antara konsekuensi cinta kepada Nabi, apa yang Nabi bilang kita imani. Benar atau tidak? Jangan kita dahulukan akal kita daripada lain. Akhirnya muncullah orang-orang liberal yang pakai akal mereka, oh syariat Islam sekarang tidak relevan. Jilbab tidak relevan. Mereka otak-atik, oh jilbab itu yang penting hanyalah pakaian kesopanan. Nah, pakaian kesopanan tergantung lokasi kita di mana. Kalau di kantor namanya pakaian kesopanan tuh rambut terbuka, betis kelihatan sedikit, dada dibuka sedikit, itu kesopanan. Ada kawan daftar pekerjaan dan dia sudah diterima dan diwawancara. Wawancara perempuan, dadanya kelihatan, pakai baju kebuka-kebuka. Akhirnya kawan itu dia tunduk, ditanya begini. Terus perempuan itu risih, dia bilang, "Bapak ini Islamnya Islam apa sih?" Kata kawan itu, dia jengkel. "Ibu ini ibu yang Islamnya kayak apa? Yang dadanya kelihatan tuh Islam apa?" Maksud saya sekarang orang kalau udah pakai logika semua ditolak. Orang liberal kerjanya gitu kan, ditolak. Sudah jilbab ya begitu, pakaian kesopanan. Kalau lagi pesta ya kesopanannya begitu. Terbuka inilah, pakai pakaian ketat lah, terbuka di pesta. Tapi kalau di pantai pakaian kesopanannya apa? Bikini. Itu jilbab pantai. Akhirnya semua diotak-atik oleh mereka. Sehingga mereka mengatakan bahwasanya syariat Islam di zaman Nabi sudah tidak relevan. Kita harus modifikasi yang relevan dengan zaman sekarang. Intinya, kalau kamu beriman kepada Nabi, benarkan apa yang dia katakan. Taib. Dari sini juga wajib bagi kita untuk taat kepada Nabi. Kalau tidak taat berarti tidak cinta, sederhana. Kalau cinta pada seorang, apa yang disuruh pasti kita taati. Apa kata seorang penyair? Bahwasanya kalau seorang mencintai, kata dia, ta'sir rasula, asalnya dari Allah ya, tapi dimodif oleh sebagian penyair, ta'sir rasula wa taz'umu hubbahu hadza la amri fil qiyas syani'u law kana hubbuka sadiqan la ata'tahu innal muhibbu liman yuhibbu muti'u. Kata seorang penyair, kau mengaku kau bermaksiat kepada Rasulullah, tidak taat kepada Rasulullah, padahal kau mengaku cinta kepadanya. Ini secara akal tidak logis, aneh. Kalau cintamu kepada Rasul benar, tentu kau akan taat kepada Rasulullah. Karena orang yang mencintai taat kepada yang dicintai. Benar atau tidak? Kalau cinta sama istri, terus diajak beli emas, uang ada, dibelikan enggak? Dibelikan enggak? Dibelikan, kecuali enggak punya uang. Kalau punya uang belikan, berarti cinta sama istri. Kalau duit banyak, istri minta emas enggak dikasih, berarti cintanya kurang. Benar atau tidak ibu-ibu? Sangat benar katanya. Sama, katanya seorang wanita cinta sama suami. Cinta sama suami, dia ajak ke kamar enggak mau, itu cintanya dipertanyakan. Cintanya dipertanyakan. Apalagi sering nonton film Korea, semakin luntur cintanya. Oleh karenanya ini logis ya. Kalau kau cinta pada seorang harusnya kau tunduk kepadanya. Innal muhibba liman yuhibbu muti'u. Orang cinta itu taat kepada yang dicintai. Oleh karenanya taat kepada Rasulullah adalah salah satu bukti cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah mengatakan, "Ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih." Wahai orang beriman, janganlah kalian mendahului Allah dan Rasulnya. Yaitu ada yang mengatakan, tafsiran para ulama, kalau kau ingin mengucapkan sesuatu tentang syariat, maka jangan dulu ngomong, lihat dulu dalil Al-Quran maupun apa? Sunnah. Jangan mendahului. Lihat dulu dalilnya. Jangan-jangan apa yang kau omongkan itu bertentangan dengan syariat Rasulullah SAW. Karena bukti cinta kau kepada Nabi adalah kau taat kepada Nabi. Ada juga mengatakan ayat ini, jangan kau kasih ide-ide. Coba kalau begini, coba kalau begitu. Namanya kau tidak cinta kepada Rasulullah SAW. Misalnya sebagian wanita, waduh susah ya.
Masa safar harus pakai mahram? Coba syariat Islam dirubah tanpa mahram. Ini namanya tidak cinta kepada Nabi. Atau sebagian wanita mau nikah susah walinya, coba seandainya ada syariat boleh menikah tanpa wali. Dia berangan-angan. Sudah ada seorang mungkin suka dengan musik, coba musik haram semua kecuali organ. Saya pernah ketemu ada orang dia punya organ, dia bilang, "Ustaz, saya tidak apa-apa semua haram, mau biola, mau gitar, tapi organ ada enggak dalilnya organ boleh?" Mau tunduk sama Nabi susah. Ada bertentangan dengan hawa nafsu. Keberadaan Nabi pada kita itu nikmat. Kata Allah, wa'lamu anna fikum Rasulullah. Ketahuilah di antara kalian di tengah-tengah ada Rasulullah. Lau yuti'ukum fi katsirin minal amri la'anitum. Kalau Nabi nurut sama kalian dalam banyak permintaan kalian justru merepotkan kalian. Kita punya Nabi yang sangat sayang kepada kita. Allah telah mengatakan, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sungguh telah datang kepada kalian seorang rasul dari diri kalian sendiri. Dari manusia, dari bangsa Arab. Azizun 'alaihi ma anittum. Dia merasa berat apa yang beratkan kalian. Emang Rasulullah pingin kita berat-berat? Enggak ada. Dia pingin kita ini ringan, yang mudah. Tapi ada aturannya. Mudah itu bukan berarti apa yang kita sukai. Ternyata banyak yang kita sukai bikin mudarat sama kita. Karena hawa nafsu ini pingin yang enak-enak, ternyata mudarat. Ya. Azizun 'alaihi ma anittum, dia merasa berat apa yang beratkan kalian. Harisun 'alaikum, sangat semangat agar kalian dapat kebaikan. Bil mu'minina raufur rahim, dan sangat sayang kepada orang-orang beriman. Itu Nabi SAW. Maka apa yang dia bicarakan, yang dia syariatkan, itu yang terbaik, itu yang terindah, dan itu benar. Makanya Nabi SAW berkata, "Ma ba'athallahu nabiyyan illa kana haqqan alaihi an yadulla ummatahu ala khairi ma ya'lamuhu lahum." Tidaklah Allah mengutus seorang nabi kecuali wajib bagi nabi itu untuk menunjukkan kepada umatnya yang terbaik yang dia tahu. Bukan yang kurang baik, harus grade A selalu, bukan grade B, C, enggak. Apa yang dia yang terbaik bagi umatnya, dia harus kasih tahu. Itu kewajiban bagi setiap nabi. Jadi kalau nabi sudah kasih pasang syariat, itu yang terindah. Kalau nabi bilang ini haram, itu yang terindah, benar. Kalau nabi bilang ini boleh, itu yang terindah. Menurut kamu lebih bagus begini, lebih bagus begini. Apa kata Allah? Lau yuti'ukum fi katsirin minal amri la'anitum. Seandainya Rasulullah nuruti kemauan kalian banyak, justru kalian yang susah. Contoh, orang sekarang pingin dengar musik-musik. Nabi bilang haram. Lebih bahagia orang tidak tahu musik, demi Allah. Lebih bahagia orang tidak tahu musik daripada tahu musik. Tahu musik kemudian kecanduan, belum nyerempet-nyerempet ke maksiat yang lain. Kalau tidak dengar musik stres. Tapi orang tidak tahu musik lebih bahagia. Ya, saya pernah hidup di Madinah belasan tahun, tidak dengar musik, nyaman. Dan saya juga pernah main musik. Saya tahu ketidaknyamanan orang main musik. Dan betapa banyak saudara-saudara kita meninggalkan musik. Kenapa? Mereka menemukan kebahagiaan setelah meninggalkan musik. Kalau kembali itu karena urusan duit. Ini berarti kalau Nabi bilang musik haram, itu kebahagiaan. Kalau musik itu haram, Nabi bilang itu untuk kebahagiaan kita. Kalau Nabi bilang tundukkan pandangan, Allah bilang tundukkan pandangan, itu kebahagiaan kita. Kalau kita umbar pandangan, lihat cewek-cewek, laki-laki, istri kita semakin jelek, itu tidak? Otomatis. Sama ibu-ibu juga kalau sering lihat cowok-cowok, suami jadi jelek. Saya sudah sering bilang, ibu-ibu suka nonton Korea, akhirnya pingin suaminya seperti Korea. Sampai ada orang psikolog dia sama saya, Ustadz, ini Ustadz orang datang masalah banyak. Kenapa? Istrinya suka nonton Korea. Sehingga istrinya pingin suaminya seperti Korea. Potongan Korea, kalau di rumah pakai celana pendek, pingin gaya Korea. Sementara suaminya hitam. Sebenarnya suaminya itu ganteng, tapi karena sering lihat Korea, jadilah terlihat seperti donat gosong. Oleh karenanya, sebenarnya kalau kita tundukkan pandangan, yang bahagia siapa? Kita. Apa yang Rasulullah suruh tuh kita bahagia. Tapi kalau kita ikut hawa nafsu, kita yang susah. Akhirnya sering lihat cewek cantik, nggak bisa kita cium, nggak bisa kita pegang, hanya ngiler aja, ngapain? Pulang ke rumah lihat istri donat gosong. Terus kita siapa yang menderita? Kita yang menderita. Demi Allah kita yang menderita. Maka apa yang Nabi bilang itu pasti bagus. Lau yuti'ukum fi katsirin minal amri la'anittum. Kalau Nabi ngikutin kemauan kalian, justru merepotkan apa? Kalian. Nabi suruh wanita
Kalau nikah pakai wali, kenapa bagus? Agar dia tidak dikibulin sama laki-laki buaya. Di sana banyak laki-laki buaya, laki-laki kancil, laki-laki macam-macam. Singa lah, apalah. Kalau ada wali, dia kan segan, ketemu, ngobrol. Kalau apa-apa dia nggak enak, itu fungsi wali. Ini perempuan maunya bebas, nggak perlu pakai wali. Apa yang syariat itu yang terindah. Syariat tersebut turun dari Allah Subhanahu wa taala. Ini orang liberal malah rubah-rubah syariat. Kata dia, yang cerai bukan laki-laki saja, perempuan juga boleh menceraikan. Waduh, repot ya. Yang bayar mahar siapa? Laki-laki. Yang cari nafkah laki-laki. Karena perempuan yang kasih cerai. Kalau perempuan yang kasih cerai, dia cerai kita sehari 3 kali. Cepat emosi, apalagi haid sudah. Kamu saya cerai aja. Loh, enak aja. Gue yang cari mahar lu dari mana? Gue yang suruh cerai-cerai enak aja. Terus kata orang liberal, kalau laki-laki sudah dicerai, masa idahnya 4 bulan. 120 hari. Bahlul. Suruh nunggu, nggak boleh nikah lagi sampai disamakan seperti wanita yang suaminya meninggal dunia. Ini syariat dari mana? Ya akhi, syariat Islam yang terindah. Ente praktekkan syariat Islam dalam rumah tangga, ente akan bahagia. Kenapa tidak baik? Karena ada di antara kita yang tidak menjalankan syariat, entah istri entah kita. Oleh karenanya, di antara tafsiran firman Allah, la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih. Jangan kalian mendahului Allah Rasulnya, jangan kasih ide-ide tentang syariat. Idemu pasti salah. Lebih bagus syariat apa? Islam yang Allah telah mengatakan, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati. Hari ini telah aku sempurnakan agama kalian untuk kalian dan aku sempurnakan nikmatku untuk kalian. Semua syariat Islam itu nikmat, itu yang terindah. Maka taatlah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di antara aplikasi cinta seorang kepada Nabi adalah dia berusaha mengenal tentang kabar-kabar Nabi. Maka dia sering membaca hadis-hadis Nabi karena dia rindu, ini orang sangat saya cintai. Apa sih wejangan-wejangannya? Lihat orang kalau cinta artis, dia ingin tahu ada lagu baru enggak? Lagu baru enggak? Dia ingin hafal lagu baru. Karena dia cinta sama artis tersebut. Ingin liriknya kayak apa, dia hafalkan. Ini ngaku cinta sama Nabi, tidak pernah baca hadis Nabi. Kamu enggak pernah baca? Ada, saya hafal hadis Nabi. Berapa? Hadisnya 3 saya hafal. Ternyata hadis palsu semua. Jadi mau saya, kalau orang sama Nabi, dia ingin belajar sunnah, ingin tahu bagaimana Nabi kegiatannya, apa perbuatannya, apa perkataannya. Kenapa dia cinta? Bukankah orang-orang yang suka dengan artis, selebriti, ingin tahu tentang kegiatan artis tersebut enggak? Ingin tahu enggak? Ingin ikut terus gimana lagi, ngapain lagi, ini lagi anu. Dia ikut terus. Dan dia ngaku-ngaku sama Nabi, tidak pernah baca hadis Nabi. Dia ngaku cinta sama Nabi, tidak pernah baca sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia ngaku cinta sama Nabi, tidak betah dengar kajian tentang hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang saya cinta-cinta, maunya cinta yang sesuai dengan keinginan dia. Mau cinta joget-joget, mau cinta disko-disko. Ini cinta apa ini? Itu sosok Nabi yang kau cintai bukan seperti itu. Bukan seperti itu. Maka konsekuensi aplikasi cinta pada Nabi, seorang suka baca hadis-hadis Nabi. Suka dengar hadis-hadis Nabi. Suka dengar berita tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara aplikasi cinta kepada Nabi, mengagungkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman dalam surat Al-Fatah ayat 8 sampai 9. Inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhiran litu'minu billahi wa rasulihi wa tu'azziruhu wa tuwaqqiruhu wa tusabbihuhu bukratan wa asila. Wahai Nabi, sungguhnya kami utus engkau sebagai syahid dan sebagai saksi, wa mubasysyiran sebagai mereka bergembira, wa nadhiran sebagai pemberi peringatan, litu'minu billahi wa rasuli, agar mereka beriman kepada Allah dan Rasulnya, wa tu'azziruhu, dan agar mereka menolong Nabi, wa tuwaqqiruhu, agar mereka mengagungkan Nabi, wa tusabbihu bukratan wa asila, agar mereka bertasbih kepada Allah pagi dan petang. Di sini Allah mengatakan litu'azziruhu wa tuwaqqiruhu, agar kalian menolong Nabi dan agar kalian mengagungkan Nabi. Maka di antara bentuk aplikasi cinta kepada Nabi, menolong Nabi dan mengagungkan Nabi. Di antara bentuk pengagungan,
Kalau disebut qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tunduk dengar. Ini sabda Nabi, saya kerjakan. Tidak mendahulukan perkataan siapapun di atas perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau Nabi yang bilang sudah selesai urusan. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Fa in tanaza'tum fi syai'in faruddu ila Allahi war Rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir." Kalau kalian berselisih tentang suatu, kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Nabi kalau sudah ngomong, bagaimana para sahabat dulu mereka mengumumkan Nabi. Sampai di antara mereka tidak mampu melihat Nabi lama-lama. Tidak mampu karena begitu karismatiknya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai sahabat mengatakan, kalau kau suruh saya mensifati Nabi, saya tidak mampu. Saking begitu agungnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau dibacakan hadis Nabi, diam dengar. Kalau memang cinta kepada Nabi. Kenapa? Al-Habib, sang orang yang paling kita cintai, sedang kita dengar sabdanya. Maka kita hormat, kita agungkan. Ya. Taib, di antaranya litu'azziruhu, agar kalian menolong Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita tahu ada sunnah Nabi dilecehkan, ada syariat Nabi dihinakan, kita bela. Kalau ada syubhat, kita bantah. Kalau orang mencela Rasulullah, kita bantah. Itu namanya membela sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau sunnah Nabi diinjak-injak, kita diam, kita bicara, kita bela semampunya yang bisa kita lakukan. Oleh karenanya disebutkan di antara sebab Al-Imam Al-Bukhari menulis Sahih Bukhari karena dia mimpi. Kayaknya dia sedang dekat dengan Nabi, terus ada sesuatu maka dia bela Nabi. Entah ada hewan atau apa, maka dia hindarkan dari Nabi. Maka dikatakan kepadanya, engkau akan membela sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dia tulis Sahih Bukhari untuk menunjukkan sunnah Nabi. Sekarang sunnah orang malas ngaji sunnah. Kamu kalau bela Nabi, nolong Nabi, sebarkan sunnahnya, sebarkan ajarannya. Sekarang apa sunnah-sunnah? Jangan sunnah-sunnah. Dia bikin bid'ah aja. Sunnah enggak ada, orang enggak sebarin sunnah. Kenapa? Karena banyak sunnah-sunnah yang bertentangan dengan kesenangan masyarakat. Banyak sunnah-sunnah yang bertentangan dengan hawa nafsu manusia. Sehingga kalau ngaji sunnah enggak boleh. Nah, kita berusaha sabar. Nabi Imam Bukhari ketika dia dikatakan membela Nabi, apa yang dilakukan? Dia tulis hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam Sahih Al-Bukhari. Kita sebarkan sunnah Nabi, ngajarkan. Siapapun yang hadir, mau sedikit mau banyak, sampaikan. Kita sudah amalkan firman Allah, litu'azziruhu wa tuwaqqiruhu, karena kalian telah menolong Nabi dan telah membela dan telah mengagungkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka saya harap kawan-kawan bersabar. Jadilah pejuang-pejuang dakwah yang menyebarkan sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Buka pengajian di sana sini. Sana tutup, sana buka lagi. Sana tutup, sana buka lagi. Tutup 1 buka 100. Tutup 100 buka 1000. Sebarkan sunnah. Buka sekolah-sekolah yang sunnah. Buka semua pengajian-pengajian sunnah. Yayasan sunnah. Tujuan mulia untuk menolong sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sekarang mulai ditinggalkan. Lihat di sana ada universitas-universitas yang ingkar sunnah. Ada atau tidak? Ada. Ingin mematikan sunnah Nabi. Muncullah golongan Al-Quraniyun. Kata mereka enggak usah pakai sunnah Al-Quran doang. Ada. Antum kira tidak ada orang yang memerangi sunnah Nabi? Ada. Tapi bagaimana kita menolong Nabi? Dengan menjalankan sunnah-sunnahnya, dengan mengajarkan sunnah-sunnahnya, menyebarkan sunnah-sunnahnya. Itu bentuk cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Taib. Kemudian di antara bentuk cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam yaitu ittiba lal ibtida. Meneladani, bukan bikin ajaran baru. Konsekuensi wajar. Saya cinta sama guru saya, semua ajaran guru saya ikuti. Bukan saya malah bikin ajaran baru menyaingi ajaran guru saya. Iya enggak? Konsekuensi logis. Kita cinta sama Nabi, ya sudah, semua yang bikin Nabi kita bikin, yang enggak bikin enggak loh. Apa? Kalau saya bikin sesuatu bukan kerjaan Nabi, berarti saya tidak cinta. Kalau saya cinta sama Nabi, apa yang dikerjakan Nabi saya kerjakan, bukan saya bikin yang baru. Sederhana, logika sangat jelas. Ya. Kata Ibnu Mas'ud, ittabi'u wa la tabtadi'u, qad kufitum. Ittiba'lah, jangan bikin bid'ah. Kalian sudah dipenuhi, sudah cukup. Kita ini kalau mau ikuti sunnah Nabi saja, tidak akan selesai-selesai. Ngapain kita spekulasi bikin ibadah-ibadah baru, ritual-ritual baru yang tidak Nabi kerjakan? Ngapain?
Yang jelas-jelas saja mau kita kerjakan tiap hari, enggak mampu. Ya enggak? Antum aja mau jalankan sunnah Nabi, istri 4 bisa tidak? Mampus, enggak bisa. Masih banyak sunnah Nabi yang enggak bisa dikerjain. Kita mau bikin yang baru-baru, yang sudah ada saja belum tentu bisa kita kerjakan. Mau puasa sunnah Senin Kemis, puasa Daud, kita enggak mampu. Mau sedekah itu sama sedekah, sama istri, sama anak, sama kerabat, sama tetangga, sama anak yatim, sama janda tua, janda muda, habis duit. Enggak mampu kita mengerjakan. Mau sholat malam tuh sholat malam sana. Mau baca Quran, khatam mau berapa hari sekali khatam. Enggak mampu kita. Terus ngapain bikin yang baru-baru? Yang ada aja kita sudah luar biasa dan kita belum mampu untuk melaksanakan seluruhnya. Ngapain bikin yang baru-baru? Yang tidak jelas. Konsekuensi logis, kalau kau cinta, kau melakukan apa yang dilakukan oleh Nabi. Bukan kau bikin sesuatu yang baru, berarti kau tidak cocok dong. Kurang cocok. Bikin yang baru, berarti kau nggak cocok. Berarti kau tidak cinta. Kalau cinta, kau terima apa adanya. Ya. Oleh karenanya, sampai begitu agungnya ittiba, sampai Allah mengkaitkan bukti cinta kepada Allah dengan cinta kepada Nabi, dengan mengikuti Nabi. Kata Allah dalam surat Ali Imran, ya, Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Katakanlah kalau kalian cinta kepada Allah, katakanlah wahai Muhammad kepada umatmu, kalau kalian cinta kepada Allah, ikuti aku. Niscaya Allah akan mencintai kalian. Ini disebut dengan ayatul imtihan. Kenapa? Karena banyak orang mengaku cinta kepada Nabi, maka Allah turunkan ayat minta bukti. Banyak yang ngaku cinta sama Nabi, sama Nabi joget-joget, ngaku cinta sama Nabi disko-disko, ngaku cinta sama Nabi menari-nari, ngaku cinta sama Nabi riba jalan terus. Mana buktinya? Maka Allah minta apa? Bukti. Kenapa kecintaan kepada Nabi, ittiba kepada Nabi terkait dengan cinta kepada Allah? Gampangannya, logikanya, kalau kau cinta kepada Allah, kau harus melakukan apa yang Allah mau, ya enggak? Ya. Kalau kau cinta kepada Allah, kau harus melakukan apa yang Allah suka. Dan yang paling tahu tentang apa yang Allah suka adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Paham? Maka kau harus ikut Nabi. Saya ulangi. Kenapa Allah mengkaitkan cinta kepada Allah dibangun di atas teladan kepada Nabi? Sederhananya, karena namanya cinta kepada Allah harus melakukan apa yang Allah cintai dan meninggalkan apa yang Allah benci. Paham? Dan yang paling tahu tentang apa yang Allah cinta dan Allah benci siapa? Rasulullah. Maka otomatis ikutilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasulullah sudah menyampaikan semuanya secara sempurna. Maka benarlah perkataan Imam Malik, "Man istahsana bid'atan faqad za'ama anna Muhammadan khana risalah." Siapa yang menganggap suatu bid'ah itu baik, maka dia telah menganggap Rasulullah telah berkhianat. Ada risalah, ada ayat, ada hadis yang dia sembunyikan. Kita yakin syariat itu sempurna dan kita yakin Rasulullah telah menyampaikan semuanya, tidak ada yang disembunyikan. Buktinya bahkan ada ayat-ayat yang menegur Nabi, Nabi sampaikan. Ada ayat-ayat dalam Al-Qur'an. Sampai kata sebagian sahabat, seandainya Nabi mau menyembunyikan ayat, harusnya ayat ini dia sembunyikan. Karena ayat tersebut menegur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi semua ayat yang menegur Nabi, Nabi pun sampaikan, tidak ada yang disembunyikan. Semua syariat, semua dia sampaikan, tidak ada yang dia sembunyikan. Lantas tiba-tiba ada orang belakangan bikin bid'ah, ritual yang tidak pernah dilakukan oleh Nabi, kemudian dia bikin. Berarti ada yang Nabi sembunyikan atau Nabi tidak tahu, kemudian dia tahu. Maka ini logika Imam Malik sangat tepat. Man istahsana bid'atan faqad za'ama anna Muhammadan khana risalah. Siapa yang menganggap bid'ah suatu baik, bid'ah itu baik, berarti Nabi telah berkhianat pada risalah. Kenapa? Lianna Allah qad qala fi kitabih al-yauma akmaltu lakum dinakum. Hari ini telah aku sempurnakan bagi kalian agama kalian. Kalau selalu ada bid'ah baru, berarti agama belum sempurna sampai muncul bid'ah yang terakhir. Taib, kalau ada orang seperti saya lihat di Mekah, ada orang setelah sa'i salat 2 rakaat. Kita terima atau tidak? Umrah itu kan tawaf 7 putaran, terus 2 rakaat setelah tawaf. Kemudian sa'i. Habis sa'i cukur rambut, tidak ada salat 2 rakaat setelah apa? Sa'i, enggak ada. Kalau ada orang salat 2 rakaat setelah sa'i, kita tegur, "Kau kenapa salat 2 rakaat setelah sa'i?" Ini kan salat, enggak. Umrah kamu atau umrah Nabi yang lebih bagus? Umrah Nabi.
Dan Rasulullah telah mengatakan wa khairul huda huda Muhammad. Sebaik-baik petunjuk siapa? Muhammad. Jangan kau pikir logika saya kan salat. Salat tidak pada tempatnya, tidak ada. Nanti akhirnya ada orang bikin ide. Setiap tawaf satu putaran 2 rakaat, setiap putaran 2 rakaat. Antum bisa ngelarang? Dia bilang ini baik kok. Tidak ada masalah. Salat kan baik, tawaf baik, digabung apa salahnya? Kata mereka dengan kaidah kaidah telur goreng atau martabak. Tepung boleh halal, gula halal, minyak halal, kacang halal. Digabung kok jadi haram. Itu yang mereka. Bidah mau disamakan dengan apa? Martabak. Ya kalau perkara dunia silakan sekarang ya. Salat halal enggak? Halal. Bagus. Taib, setiap tawaf 1 rakaat, salat 2 rakaat, boleh enggak? Enggak boleh. Kenapa enggak boleh? Ini enggak ada di zaman Nabi. Selesai. Ada lagi yang punya ide. Sekarang kalau kita mau salat Id, azan dulu deh, azan. Ada qomatnya. Azan bagus enggak? Bagus, ngusir setan, bagus. Manggil orang, ngumpulin orang, bagus. Boleh enggak bikin azan pas salat Id? Tidak boleh. Bagaimana dengan kaidah martabak? Kaidah batil bilang. Tapi bagaimana kalau kita bikin salat tahiyatul masjid berjamaah? Ada qobliyah sebelum tahiyatul masjid dan ba'diyah setelah tahiyatul masjid. Oh enggak boleh. Kenapa enggak boleh? Kan boleh-boleh aja. Qobliyah kan bagus, ba'diyah bagus, salat jamaah bagus, tahiyatul masjid bagus. Martabak kan boleh. Nah, ini kaidah martabak nih repot. Sekarang terapkan sekarang lagi heboh sekarang. Baca Al-Quran bagus enggak? Musik boleh enggak menurut mereka? Boleh enggak? Boleh. Sekarang ada orang bikin baca Quran pakai musik. Lagi rame sekarang. Iza zulzilatul ardu pakai musik rock. Ada musik rap. Saya sempat dengar, subhanallah. Bagaimana kita mengharamkan ini? Enggak bisa kecuali kita bilang musik itu apa? Haram. Kalau musik boleh pakai kaidah martabak jadi, kenapa dilarang? Ya enggak? Gula boleh. Kacang boleh. Wijen boleh. Kenapa jadi gabung jadi martabak tidak boleh? Gimana? Nah sekarang bagaimana kita mengharamkan orang sekarang bikin baca Quran pakai musik rock? Musik itu kan keindahan Ustaz. Oke, tapi Rasulullah haramin. Enggak haram. Ya sudah kalau gitu gimana kita melarang orang bikin seperti itu? Orang baca Quran pakai langgam Jawa. Sekarang bukan langgam Jawa. Sekarang musik rock and roll, Metallica. Ngeri. Oleh karenanya kalau sudah ritual sudah sempurna. Kalau perkara dunia, kata Nabi, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kalian lebih tahu tentang urusan dunia kalian. Kalau urusan dunia sebagai sarana bukan ritual tidak jadi masalah. Ceramah pakai mic enggak ada masalah. Yang penting ceramahnya benar. Haji pakai pesawat enggak ada masalah. Yang penting kamu hajinya di Mekah bukan di Karbala. Iya, itu maksudnya. Ini bukan perkara bid'ah, maksud bid'ah itu perkara ritual agama. Saya para ulama bahas misalnya tasbih enggak ada masalah, yang penting kau jangan yakini zikir dengan tasbih lebih afdal. Tasbih alat hitung enggak ada masalah. Mau hitung begini, ada sekarang pakai digital, terserah itu kata alat hitung tidak jadi masalah. Yang penting yang zikirmu benar, subhanallah, bukan hu enggak. Kalau hu ritual masalah kita harus bahas. Kalau kamu hitung-hitung enggak ada masalah, itu kan alat. Jadi orang kadang subhanallah, kalau cinta sama Nabi, konsekuensinya ikut sunnah Nabi. Nah sekarang muncul di zaman ini perkara-perkara di zaman Nabi tidak ada. Kemudian sekarang jadi wajib. Contoh misalnya tahlilan. Tahlilan di zaman Nabi enggak ada. Nabi istrinya meninggal, anaknya meninggal, sahabatnya meninggal, pamannya meninggal. Taib di zaman sahabat juga demikian. Ada yang meninggal. Yang ada sunnahnya isna'u ta'aman li ali Ja'far fa innahum qad atahum ma yushkiluhum. Kalau ada yang meninggal bantu mereka, kasih makanan karena mereka sedang sedih, sibuk. Dan itu yang dilakukan oleh teman-teman sekarang alhamdulillah. Kalau ada teman yang meninggal antar makanan. Bantu. Mau antar makanan, mau antar duit terserah, yang penting membuat mereka mengurangi kesedihan mereka. Enggak ada masalah. Bukan sebaliknya, orang meninggal akhirnya bikin acara hari pertama, hari kedua, hari ketiga, hari keempat, hari kelima.
Ini empat mazhab melarang, Imam Syafi'i melarang. Sebagian mereka tahu akan hal tersebut. Sebagian mereka ngakui memang dilarang. Sampai ada mereka mengatakan ini sebenarnya makruh, cuma karena adat ya enggak bisa. Karena adat sunnah Nabi dibuang, sunnah Nabi sebaliknya. Kau membantu mereka, bukan kau susahkan mereka. Ini malah repot, ada yang meninggal. Dia sudah harus punya duit banyak. Undang orang, kasih makan berhari-hari. Ustadznya dibayarin. Kemudian bikin acara, baca ini, baca anu, bayar. Sampai proyek. Bukannya orang meninggal kita ringankan bebannya, malah kita susahkan. Sunnah Nabi dilanggar. Bikin makanan malah suruh bikin, harusnya kirim makanan malah disuruh bikin apa? Makanan. Taib. Ini dulu di zaman Nabi enggak ada. Tidak ada. Zaman Abu Bakar, Umar, Utsman tidak ada. Zaman sahabat sampai sahabat seluruhnya meninggal tidak ada acara ritual ini. Zaman empat imam, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad tidak ada. Sekarang kenapa jadi wajib? Beranikah kau mewajibkan sesuatu yang tidak ada di zaman Nabi? Apa kata Imam Malik? Faman lam yakun yauma idzin dinan falan yakunal yauma dina. Apa yang di zaman Nabi bukan agama, zaman sekarang juga bukan agama. Logis. Konsekuensi agama telah sempurna. Kecuali kalau kau bilang agama tidak sempurna, berarti harus ditambah belakangan, ya enggak? Kalau kau sudah mengakui agama sempurna, ritual agama sudah selesai. Tidak ada lagi acara solat baru, solat ini, solat baru, enggak ada. Saya ditanya, Ustadz, apa hukum solat birrul walidain? Enggak ada solat birrul walidain. Nanti ada yang bantah, bagaimana kalau kita bikin solat poligami? Enggak ada. Ini solat dari mana? Enggak ada. Solat Rabu Wakasan enggak ada solat seperti itu. Solat Rabu Wakasan dilakukan pada hari Rabu. Diyakini hari Rabu pada bulan apa adalah waktunya datang bala. Ini sudah namanya tatoyur, menganggap hari sial. Untuk menolak bala itu kita bikin solat Rabu Wakasan. Ini sudah tatoyur, syirik, diperbaiki dengan bid'ah, solat bid'ah. Ini dari mana seperti ini? Harusnya cara bantahnya jangan tidak ada solat-solatan karena tidak ada hari sial. Sial itu kalau kamu maksiat baru apa? Sial. Ini malah membenarkan hari sial tersebut, kemudian diobati dengan solat bid'ah. Bid'ah dibangun di atas kesyirikan. Sebagian dai di mereka ditanya bingung, oh ini memang tidak ada, ini memang hanya apa intinya? Menganggap hari sial itu apa? Syirik dalam Islam, syirik. Kenapa kau tidak bahas itu? Takut sama tradisi masyarakat. Sunnah Nabi kau kalahkan karena masyarakat. Sunnah Nabi bilang itu syirik, tatoyur. Dia ustaz tidak berani dijawab. Saya kadang lihat sedih. Sedih saya. Ini gimana di hadapan Allah nanti ditanya. Ada ustaz masuk di televisi tanya tentang film Korea, enggak bisa bilang haram, enggak bisa. Dia dikenal masyarakat, dipercaya, bilang haram enggak bisa. Ya, orang lihat perempuan buka aurat, apa tidak haram? Sepakat ulama haram. Lihat perempuan buka aurat, haram atau tidak? K-pop joget-joget, tanya K-pop enggak bisa jawab. Malah kesannya boleh. Subhanallah. Bagaimana antum alim ulama bilang antum orang pintar kemudian ditanya oleh Allah nanti hari kiamat, "Gimana sunnah Nabi? Mana yang kau bela?" Kau hanya ingin sesuai dengan keinginan masyarakat. Masyarakat hawa nafsunya banyak. Kita harus bimbing mereka, bukan kita ikuti hawa nafsu mereka. Kita bimbing mereka, mereka jahil enggak ngerti. Makanya saya bilang bagaimana ada perkara zaman dulu tidak wajib, sekarang jadi apa? Jadi wajib. Aneh. Oleh karenanya kalau aplikasi cinta kepada Nabi adalah ittiba, ikut Nabi, bukan malah bikin ajaran baru yang menyaingi ajaran apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagian kelompok sesat, mereka tidak peduli dengan zakat, mereka bikin pajak 10%. Mereka senang karena 10% kita bisa maju, bikin masjid. Itu bid'ah tapi bid'ah. Rasulullah sudah bikin aturan, zakat cuma 25%, itu pun ada haul dan nisab. Ini mereka bikin tiap bulan wajib 10% zakat tidak dipedulikan. Ini namanya rumah agama atau bukan? Rubah agama, rubah rukun Islam. Meskipun bilang, oh bagus dengan duit 10% Islam maju, kita buka. Kau mau otakmu apa? Tidak bisa, ini syariat Islam. Kenapa enggak bikin 20% sekalian? Kalau rubah-rubah sekalian 20%. Apa yang Nabi bikin, Allah sudah bikin, sudah aturannya, jangan kau rubah-rubahnya dengan logikamu. Meskipun mereka berdalil, lebih baik dengan duit banyak kita bangun masjid, lebih inilah imamnya kaya raya, Imam Bahlul. Rubah-rubah syariat Nabi.
rubah-rubah syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Taib. Terakhir di antara bentuk cinta kepada Nabi, tidak boleh berlebih-lebihan kepada Nabi, tidak boleh berlebih-lebihan. Karena tadi saya sampaikan di awal hadis, "Ma kana ahadun ahabba ilaihim min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa kanu idza ra'awhu lam yaqumu." Adalah para sahabat paling mereka cintai adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lebih dari orang tua mereka, lebih dari anak mereka. Tapi kalau mereka lihat Nabi, mereka tidak berdiri untuk menghormati Nabi. Kenapa? Lima ya'lamuna min karihati lidzalik, karena mereka tahu Nabi tidak suka. Nabi SAW adalah hamba Allah dan Rasulnya. Nabi tidak ingin diangkat derajatnya lebih daripada yang seharusnya. Ketika Nabi datang, sekelompok orang berkata, "Anta khairuna, ibnu khairina, anta sayyiduna, ibnu sayyidina, ya Rasulullah, ya khairana, ibnu khairina, ya Rasulullah, engkau adalah orang terbaik di antara kami, engkau adalah putra dari lelaki terbaik di antara kami, engkau adalah sayyid kami, engkau adalah putra dari sayyid kami." Maka Rasulullah berkata, "Qulu biqaulikum." Ucapkanlah perkataan yang sudah biasa kalian ucapkan. Itu bilang aja ya Rasulullah. Itu sudah luar biasa. Tidak usah macam-macam ini. La yastahwiyannakum syaitan, jangan sampai kalian digelincirin oleh syaitan. Ana Muhammad bin Abdullah, aku adalah Muhammad dan Abdullah. Abduhu wa rasuluh, aku adalah hamba Allah dan rasulnya. Wallahi la uhibbu an tarfa'uni fawqa manzilati allati anzalani Allah. Demi Allah, aku tidak suka kalian mengangkat derajatku lebih daripada derajat yang Allah sudah berikan kepada aku. Tidak boleh angkat derajat Nabi lebih-lebih. Ini yang perlu kita perhatikan. Nabi itu dipuji oleh Allah sebagai Rasul dan sebagai hamba. Ingat, jangan kita rubah statusnya sebagai hamba. Dan Allah dalam banyak ayat memuji Nabi sebagai hamba. Contohnya, Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu. Ketika Allah berbicara tentang ayat Isra Mi'raj. Yang ini ayat yang luar biasa. Allah tidak menyebut Nabi sebagai Rasul, tapi Allah menyebut Nabi sebagai hamba. Subhanalladzi asra bi 'abdihi. Maha suci Allah yang telah memperjalankan di malam hari hambanya. Allah tidak bilang Rasulnya. Dalam kondisi-kondisi genting Allah menyebut tentang Nabi terpuji sebagai seorang hamba. Lihatlah ketika Allah mengatakan tentang tantangan kepada in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithlih. Kalau kalian ragu tentang apa yang kami turunkan kepada hamba kami. Ini ayat tantangan. Ayat i'jaz, mukjizat, tantang manusia datangkan semisal Al-Qur'an. Allah mengatakan ala abdina. Al-Qur'an yang kami turunkan kepada hamba kami. Jadi Allah muji Nabi sebagai seorang hamba. Dan banyak nabi-nabi yang lain Allah puji sebagai hamba. Karena mereka orang yang paling kuat beribadah. Nabi paling kuat beribadah. Nabi manusia paling zuhud. Makanya disebutkan oleh sebagian ulama, di antara mukjizat Nabi, dia komitmen, konsisten dalam zuhudnya. Padahal dia pernah punya uang banyak, pernah harta banyak, tapi beliau komitmen. Kalau dia bukan seorang Nabi, pasti satu hari dia senang-senang, tapi dia enggak pernah. Rasulullah SAW. Karena dia adalah seorang hamba Allah. Dia adalah yang salat hatta tatawarram qadamah, sampai kedua kakinya bengkak, tatafattar, kakinya pecah-pecah. Ketika ditanya Rasulullah, kenapa beribadah seperti ini? Kata Nabi, afala akunu abdan syakura. Kenapa aku tidak menjadi hamba yang pandai bersyukur? Maka Rasulullah, lihatlah ketika hari Arafah, Rasulullah SAW berdoa dari duhur, di atas ontanya, di bawah terik matahari, dari duhur sampai maghrib, angkat tangan. Siapa yang kuat berdoa berjam-jam? Tidak Rasulullah SAW. Ketika perang Badar, semua orang tidur di malam hari. Nabi sendiri solat sampai subuh, solat malam berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Siapa yang kuat ibadah seperti Nabi? Siapa yang kuat diberi ujian seperti Nabi? Sejak kecil lahir sudah yatim. Anak-anaknya meninggal semua kecuali Fatimah. Istri yang paling dicintai diusir oleh kaumnya, dimusuh oleh kaumnya. Dilukai, semua berkumpul untuk membunuhnya. Arab semuanya berkumpul membunuh Nabi. Persia, Romawi ingin bunuh Muhammad SAW. Diusir dari negerinya. Sakitnya kalau sakit 2 kali lipat. Diracun. Semuanya Rasulullah SAW paling sabar. Karena dia seorang hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian datang orang bilang Muhammad diangkat derajatnya, tahu ilmu gaib, tahu inilah. Ini enggak benar. La uhibbu an tarfa'uni fawqa manzilati allati anzalani Allah. Aku tidak suka kalian angkat derajatku lebih daripada derajat yang sudah Allah berikan. Makanya gulu berlebih-lebihan tidak boleh. Di antara bentuk gulu berlebih-lebihan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, seperti mengatakan Nabi tahu
Dunia dan akhirat ini dari Nabi, dan Nabi mengetahui tentang Lauhil Mahfuz. Kata seorang penyair di antara mereka, wa inna min judika dunya wa dharrataha. Di antara kedermawananmu wahai Muhammad adalah dunia dan akhirat. Wa min ulumika, dan di antara ilmumu ilmal lauhi wal qalami, ilmu Lauhil Mahfuz. Di antara ilmu Muhammad, yaitu dunia dan akhirat dari Nabi. Ilmu Lauhil Mahfuz berarti tentang gaib enggak? Semuanya Nabi tahu. Seandainya syair ini, pujian ini dirubah ganti Allah, cocok atau tidak? Sungguhnya di antara kedermawananmu ya Allah, dunia dan akhirat. Cocok tidak? Cocok. Di antara ilmumu ya Allah, ilmu Lauhil Mahfuz. Cocok tidak? Tapi sayangnya ini bukan untuk Allah, itu untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini gulu berlebihan. Bagaimana Nabi tahu ilmu Lauhil Mahfuz sementara Nabi tidak tahu ilmu gaib? Ketika istrinya dituduh berzina, Aisyah radhiyallahu anha, Nabi bingung sampai sebulan, Nabi tidak tahu. Sampai Nabi tanya sama Ali, Nabi tanya sama Barirah, Nabi tanya sama Zainab bintu Jahshin, gimana Aisyah? Dia bingung. Sampai ketika belum ada ayat turun. Itu kan masa lalu, dituduh Aisyah pulang sama Sofwan bin Mu'attal As-Sulami, dituduh berzina. Kalau Nabi tahu ilmu gaib, Nabi bukan. Tapi ini tidak tahu. Ketika tidak ada ayat turun, Nabi tidak tahu. Sampai akhirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam datang ke Aisyah. Dalam sahih hadis yang panjang. Kata Rasulullah, "Ya Aisyah, in kunti alamti bi dzambin, i'tarifi ya Aisyah, kalau kau memang melakukan dosa, ngakulah. Sungguhnya dan bertobatlah. Sungguhnya Allah Maha Pengampun. Tapi kalau kau tidak melakukan, fasayubarri'ukillah, maka Allah akan bela engkau." Aisyah ketika dengar itu tadinya menangis, berhenti tangisannya. Kenapa? Karena Rasulullah masih kasih dua kemungkinan. Kalau kau salah ya ngaku aja. Aisyah maunya Rasulullah bela. Tapi Rasulullah tidak bisa bela karena dia tidak tahu ilmu apa? Gaib. Karena dia tidak tahu ilmu gaib, maka dia masih kasih dua kemungkinan. Wahai Aisyah, kalau kau salah ngaku, bertobat. Kalau kau benar, Allah akan bela engkau. Setelah itu ternyata Allah turunkan ayat. Allah bela Aisyah. Kemudian Rasulullah gembira, Rasulullah kasih tahu Aisyah. Kemudian orang tua Aisyah, Abu Bakar dan Ummu Ruman berkata, "Wahai Aisyah, qumi ila Rasulillah." Wahai Aisyah, pergilah menuju Nabi. Karena Allah telah membelamu. Kata Aisyah, "Enggak." Enggak. Karena yang bela Aisyah bukan Nabi, siapa? Allah Subhanahu wa taala. Mau saya ini contoh. Rasulullah tidak tahu ilmu gaib. Waktu kalung Aisyah hilang. Jelas sekali kalung Aisyah hilang, kemudian Rasulullah suruh orang-orang untuk cari kalung, malam hari dicari. Abu Bakar, ada Umar, ada Utsman, sampai Abu Bakar sempat marah, dia sodok ininya Aisyah, perutnya Aisyah. Karena gara-gara Aisyah suruh cari kalungnya, orang semua perjalanan terhambat gara-gara suruh cari kalung. Sampai akhirnya subuh, wan nasu laisu ala ma wa laisa ma'ahum ma. Orang-orang tidak bawa air dan mereka tidak dalam kondisi berwudu. Sementara sudah tiba waktu salat subuh. Akhirnya sebagian orang salat tanpa wudu, tanpa tayamum, karena syariat tayamum belum turun ketika itu. Salat tanpa wudu. Akhirnya turun ayat tayamum. Gara-gara Aisyah kalungnya hilang. Sampai ada yang berkata, "Ma hiya bi awwali barakatika ya ala Muhammad." Ma hiya bi awwali barakatika ya ala Muhammad. Ini bukan keberkahanmu yang pertama kali. Kau sudah sering bawa berkah wahai Aisyah. Tapi yang jadi perhatian kita, semua cari kalung Nabi enggak ada yang tahu. Padahal orang-orang itu sudah dijamin masuk surga. Enggak tahu di mana kalungnya Nabi. Kalungnya Aisyah. Ternyata kalungnya Aisyah di bawah onta Nabi. Makanya enggak ketemu-ketemu. Ketika ontanya Nabi bertanya Aisyah. Ketika ontanya berdiri, ternyata ada di bawah. Ontanya pun tidak bilang, "Muhammad sini." Mau saya. Nabi tidak tahu ilmu gaib. Nabi aja terkadang ada angin, dia ketakutan. Dia pikir, bukankah kaum Ad pernah disiksa gara-gara ada awan yang datang? Nabi ketakutan. Tidak tahu ilmu gaib. Ini dikatakan, wa inna min ulumika, di antara ilmumu adalah ilmu Lauhil Mahfuz. Gimana Lauhil Mahfuz? Nabi hanya tahu sedikit gaib yang Allah kasih tahu. Sisanya Nabi tidak tahu. Ini contoh lagi terlalu berlebihan kepada Nabi. Seperti akidah Nur Muhammad. Akidah ini pertama kali dibawa oleh Al-Hallaj. Al-Hallaj yang dihukum oleh para fuqaha dibunuh karena dia mengaku Allah bersatu dengan dirinya. Halla fi nafsi. Sehingga dia disalib, dibunuh di zaman itu. Dia hidup lahir sekitar abad ketiga, dia hidup akhir abad ketiga atau abad keempat, awal abad keempat. Dibunuh. Dia yang pertama bikin kaidah bahwasanya Muhammad nur yang sudah ada sebelum seluruh nabi ada. Nur Muhammad ada sebelum ada makhluk. Dia yang pertama kali bikin.
Kemudian datang hadis palsu menyatakan demikian bahwasanya nur Muhammad berasal dari nur Allah. Ini kan hadis palsu, syirik. Bagaimana Rasul dari Allah? Enggak. Akhirnya muncullah bid'ah-bid'ah zaman sekarang tentang bid'ah nur Muhammad. Kata mereka, Muhammad sudah ada sebelum Adam ada. Terus bukankah Muhammad keturunan Adam? Enggak, itu dari sisi fisik. Benar, Muhammad secara fisik keturunan Adam, tapi ruhnya, nurnya enggak. Dan semua di balik benda-benda ini ada nur Muhammad karena makhluk tercipta dari nur Muhammad. Sudah ngaco-ngaco sembarang udah. Jadi mana seperti ini? Saya sudah bantah dalam tulisan khusus tentang ajaran mazhab Imam Syafi'i yang ditinggalkan tentang keyakinan nur Muhammad. Ya, bisa ada ceramah juga khusus tentang masalah. Ini contoh berlebih-lebihan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Contoh lagi berlebih-lebihan mengatakan Nabi sering jalan-jalan. Iya, Nabi jalan-jalan ke Surabaya, Tangerang ditinggalkan. Nabi jenguk Habib ini, Habib anu, Syekh ini, Syekh anu, sementara Abu Bakar tidak pernah dijenguk. Abu Bakar, Umar, Utsman, istri-istrinya enggak pernah dijenguk, Fatimah enggak pernah dijenguk. Ente kalau mati saja ente kalau mati terus keluar, ketemu siapa dulu? Istri kan? Istri lah, minta maaf. Selama ini salah. Ini Nabi katanya keluar-keluar terus tidak pernah ketemu 9 istrinya. Nabi tidak pernah keluar, tidak ada satu istri mengatakan Rasulullah keluar sama saya, ketemu saya. Kenapa Fatimah radhiyallahu anha meninggal? Sakit, setelah Nabi meninggal dia sakit sedih. 6 bulan kemudian dia meninggal dunia. Seandainya Nabi tiap hari keluar, ngapain dia sakit? Iya enggak? Iya enggak? Ya Nabi keluar ketemu dia, ngobrol, gimana nak? Tapi karena sudah berpisah dari ayahnya, dia sedih, akhirnya dia meninggal 6 bulan kemudian. Kalau Nabi bisa jalan-jalan, sudah bikin rapat terus sama sahabat, tidak ada masalah ribut. Ali, Muawiyah sini kumpul-kumpul. Kenapa Nabi tidak pernah muncul kasih tahu mereka? Nabi tidak pernah ketemu istrinya, tidak pernah ketemu para sahabatnya, tidak pernah ketemu mantunya, tidak pernah ketemu anaknya. Terus ketemu kamu nih ngapain? Kenapa bisa? Tahun 2000-an muncul Nabi keluar dari kuburan ketemu kamu. Kamu nih siapa? Sampai nih ke sopo? Kok iso? Benar. Harus pakai logika. Apalagi bilang kemudian kuburan goyang-goyang, jujak. Apa enggak bikin askar sana bingung ya? Siapa yang goyang-goyang jujak. Gimana? Tahun 2000-an lah, bukan tahun 1700, bukan. Tahun 2000-an, semua ada CCTV banyak ketika itu. Tapi yang percayakan hal ini banyak. Tapi enggak usah heran. Yang percaya Nabi Isa Tuhan aja miliaran. Enggak usah heran, paham? Yang percaya Nabi Isa Tuhan miliaran, lebih banyak daripada kita. Apalagi percaya cuma goyang-goyang jujak. Wajar. Yang bilang ada wali dalam semalam Mi'raj 70 kali. Nabi aja seumur hidup cuma sekali. Ada yang percaya enggak? Ada. Jangan heran. Yang bilang Nabi Isa Tuhan aja miliaran. Enggak usah heran. Enggak usah heran. Yang nyembah sapi juga miliaran. Jangan heran. Oh saya sudahlah. Itu tugas kita menyampaikan sunnah Nabi. Jangan berlebihan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah kabarkan dalam hadis Sahih Bukhari dan yang lain. Ketika Rasulullah di akhirat kelak, kemudian datang sebagian orang ingin ke telaga Nabi. Fakhtuli juduni, maka mereka diambil. Dibelokkan ke kiri menuju neraka. Kata Nabi, usaihibi, ya umatku, sahabat-sahabatku. Rasulullah kenal mereka. Apa kata Allah? Innaka la tadri ma ahdatsu ba'dak. Kau tidak tahu apa yang mereka adakan setelah kau meninggal. Kau tidak tahu. Innahum qad baddalu wa ghayyaru. Mereka telah merubah, mereka telah mengganti-ganti. Kau tidak tahu, ternyata mereka begini. Maka Rasulullah mengatakan sebagaimana perkataan Nabi Isa. Ketika Allah tanya, wahai Isa, apa kau pernah memerintahkan umatmu? Anta qulta lin-nasi ittakhidhuni wa ummiya ilahaini min dunillah. Kau perintahkan kepada jadikanlah aku dan ibuku dua tuhan selain Allah. Kata Nabi Isa, subhanaka an aqula ma laysa li bihaq. Maha suci Allah, aku enggak mungkin mengucapkan apa yang tidak hak bagiku. Ya. In kuntu qultuhu, kalau saya pernah ngomong gitu, faqad alimta. Kau pasti tahu, ya Allah. Ta'lamu ma fi nafsi wa la ma fi nafsik. Innaka anta alamul ghaib. Ma qultu lahum illa ma amartani bihi. Apa yang aku ucapkan kepada mereka sesuai dengan yang kau perintahkan kepadaku. Ani ibudullaha rabbi wa rabbakum. Sembahlah Allah dan Tuhanku dan Tuhan kalian, kata Nabi Isa. Kemudian kata Nabi Isa, wa kuntu alaihim syahidan ma dumtu fihim. Saya dulu menjadi saksi mereka, hadir ketika saya sama mereka. Ketika kau angkat aku tidak tahu apa yang mereka lakukan. Itu Nabi Isa. Dia minta uzur tentang umatnya yang kemudian menyembahnya. Menyembah Bunda Maria, dia minta uzur karena dia tidak tahu lagi. Sama seperti Nabi. Nabi mengatakan,
Mereka kenapa dilarang ke telaga? Kata Allah, kau tidak tahu apa yang mereka lakukan. Seandainya Nabi keluar dari kuburan, Nabi tahu enggak apa yang dilakukan? Tahu. Ini bantahan sangat telak. Seandainya Nabi suka keluar dari kuburan, jalan sana sini, sampai ke Surabaya, bayangkan. Apalagi cuma sekitar Madinah, pasti Nabi jalan-jalan lah. Terus tidak tahu ini ternyata nakal, ini ternyata berubah. Tapi kalau sudah khurafat mau diapain? Sampai Asy-Syaukani dalam kitabnya Risalatun fi Hukmil Maulid disebut di antara ketololan orang-orang menganggap Rasulullah hadir. Ya akhi Syaukani, ulama Yaman terkenal. Punya kitab Nailul Awtar, Sayyidul Jarrar, buku-buku bagus. Alim ulama, ahli hadis, ahli fikih. Dia bilang di antara kedunguan adalah orang menganggap Nabi Muhammad hadir dalam acara-acara. Kalau Nabi jalan-jalan sampai sini bikin acara Maulid, Nabi hadir, wah ini berarti Nabi tahu segala sesuatu. Terus kalau Nabi, konsekuensi Nabi hadir, Nabi sayang enggak sama kita? Sayang enggak? Harusnya Nabi kasih wejangan, iya enggak? Udah gini, pilih nomor ini, jangan pilih nomor ini. Nabi udah kamu yang benar-benar aja. Kalau jadi pejabat yang benar, kan Nabi pasti kasih nasihat. Ini cuma datang muncul pulang ngapain? Di antara mereka ada yang gulu mengatakan, guru saya, kami ketemu dengan Muhammad SAW terang-terangan, dalam kondisi sadar. Maka muncullah beberapa tarekat sufiyah dibangun di atas meyakini guru mereka bertemu langsung dengan Nabi secara sadar. Kemudian Nabi ajarkan berbagai macam zikir ataupun salawat. Ini gulu berlebihan, tidak benar. Sampai di antara mereka bikin namanya satu salawat. Salawat tersebut kata mereka, kalau dibaca lebih afdal daripada membaca Quran 6 kali, lebih afdal daripada 6 Quran. Kemudian datang lagi lebih afdal daripada sekian ribu Al-Quran, 7.000 atau berapa ribu. Bayangkan satu salawat lebih afdal dari hatam Quran berapa kali. Ini semua talbis iblis buat orang tidak suka baca Al-Quran. Seperti perkataan kaum musyrikin, wa qala ladzina kafaru la tasma'u li hadzal Qur'an walghaw fihi la'allakum taglibun. Orang kafir dulu sudah ngomong di antara mereka, jangan dengar Al-Quran, bikin gaduh supaya kalian mendominasi. Coba kalau orang baca salawat ini baca lebih baik daripada 6.000 baca Al-Quran. Kira-kira baca Al-Quran enggak? Ya ngapain? Akhirnya bikin salawat bid'ah, zikir-zikir bid'ah, yang hadiahnya, yang pahalanya begini, enggak ada dalilnya semua. Dalilnya lewat mimpi kek, lewat ketemu Nabi di jalan kek, Nabi datang kek. Pahalanya luas biasa. Akhirnya orang tidak sibuk belajar Al-Quran dan Sunnah, sibuk zikir bid'ah. Padahal banyak yang harus mereka ketahui tentang Islam. Islam ini harus belajar, bukan cuma zikir-zikir doang, harus belajar. Gara-gara ada zikir yang pahalanya luar biasa ngalang-ngalain Al-Quran, orang malas belajar Al-Quran. Tapi intinya ikhwan dan akhwat yang rahmatillah subhanahu wa ta'ala, maka seorang berusaha mencintai Nabi SAW dengan cinta yang sungguhnya, yang diajarkan oleh Nabi SAW dan para salaf, agar kita bisa benar-benar dikumpulkan bersama Nabi SAW. Rasulullah SAW bersabda, al-mar'u ma'aman ahab, seorang dikumpulkan dengan orang yang dia cintai. Semoga kita termasuk orang yang cinta kepada Nabi SAW dan semoga kita dikumpulkan bersama Nabi SAW. Demikian yang disampaikan, tidak ada tanya jawab. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.